Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah. Ma'asyiral muslimin, para pendengar setia Radio Suara Tebuireng FM rahimakumullah. Pertama kalinya dan tak lupa, kita harus senantiasa mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali nikmat kepada kita semuanya, sehingga pada sore hari ini kita dapat melaksanakan ibadah puasa secara sempurna insyaallah. Kedua kalinya salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walladzi qad akhrajan nas minadh dhulumati ilan nur wa kadzalika ila siratil mustaqim. Amma ba'd. Para pendengar setia Radio Suara Tebuireng FM rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan ada tiga jenis amalan yang bisa kita maksimalkan di hari-hari terakhir di bulan Ramadan ini. Insyaallah pada hari ke-24 ini ya, kita masih ada kesempatan untuk terus meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar setia, 10 hari terakhir bulan Ramadan sedang kita jalani bersama ya. Ada tiga amalan yang bisa kita amalkan. Yang pertama adalah amalan yang berbentuk af'aliyah, kemudian amwaliyah, kemudian yang bersifat aqwaliyah. Yang pertama adalah amalan ibadah af'aliyah, yang dimaksud adalah sejenis pekerjaan yang bersifat fisik ya, seperti sholat wajib, kemudian sholat sunnah, taraweh, kemudian puasa, serta mengerjakan hal-hal yang bermanfaat untuk diri sendiri maupun kepada orang lain. Ini yang bersifat af'aliyah, yang membutuhkan gerak tenaga atau fisik kita. Kemudian ibadah yang kedua yang bisa kita maksimalkan adalah amal ibadah amwaliyah, dari kata mal yang artinya harta, yaitu sejenis harta benda, baik itu zakat, infak atau sedekah ya. Jadi ini amalan yang juga sangat-sangat baik sekali, apalagi di masa sulit seperti sekarang ini, dampak dari wabah COVID-19. Kita disarankan untuk memperbanyak membantu dengan harta benda kita bagi yang mampu kepada saudara-saudara kita yang betul-betul membutuhkan. Dan alhamdulillah saya sendiri melihat di media baik cetak maupun online ya, daring, banyak sekali lembaga-lembaga maupun LSM maupun badan-badan amil ya. Kalau di NU adalah Zisnu dan juga teman-teman yang filantropis yang membantu, yang mengkoordinir infak sedekah bagi orang-orang yang mengalami kesulitan secara finansial di masa-masa yang sulit seperti ini. Dan tentu saya mengajak kepada diri saya sendiri dan panjenengan semuanya bagi yang mampu untuk melaksanakan zakat itu ya, zakat, kemudian infak, kemudian sedekah. Agar apa? Agar amalan kita diterima oleh Allah dan menambah keberkahan ibadah kita. Kemudian yang terakhir ada amalan ibadah yang bersifat aqwaliyah, yakni sejenis ucapan, dari kata qala yaqulu qaul, ucapan. Apa saja ya, seperti membaca Al-Quran, kemudian membaca sholawat Nabi. Ini semuanya adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian istighfar, kemudian tahlil, kemudian takbir, tasbih, tahmid, dan semua kalimat-kalimat thayyibah yang lain, serta mengucapkan kata-kata yang membuat senang orang lain ketika mereka mendengarkan ucapan kita, karena ini termasuk bagian dari akhlak yang baik. Nah, mengapa kita harus memaksimalkan kesempatan hari-hari terakhir di bulan Ramadan ini? Karena kesempatan beribadah yang kita miliki saat ini belum tentu kita dapatkan pada kesempatan yang lain, besok, lusa, minggu depan, bulan depan. Bahkan kita tidak tahu apakah masih dapat bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan berikutnya. Kita juga tidak tahu kapan, di mana, dan dengan sebab apa kita akan dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala.
Dan kita tidak pernah tahu seberapa banyak amal ibadah kita yang diterima maupun yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi kita merasa sudah ibadah, tapi secara hakikatnya belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu 3 jenis amalan tadi ya, yang bersifat af'aliyah, kemudian amwaliyah, dan juga akwaliyah harus kita manfaatkan semuanya. Nah, untuk itu marilah ya para hadirin, para pendengar setia, marilah kita sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar segala amal ibadah yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan dosa dan maksiat yang telah kita lakukan selama ini bisa diampuni oleh Allah, karena puasa adalah bulannya ampunan, bulannya maghfirah. Maka kita harus memperbanyak istighfar dan kalimah-kalimah thayyibah semuanya. Mudah-mudahan diberi kesempatan bertemu kembali dengan bulan Ramadan berikutnya. Kalau toh kita tidak bertemu, semoga kita dipanggil dengan kondisi yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Saya Ahmad Kanjil Fikri dari Pondok Pesantren Al-Aqobah, Kuaron Dewa, Jombang, untuk Radio Suara Tebu Ireng FM. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.